Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan mode 1.4. Mode yang saya pilih itu adalah Six Thinking Hacks tentang budaya positif. Mode refleksi Six Thinking Hats atau teknik 6 topi. Model ini diperkenalkan oleh Edward de Bono tahun 1985. Model ini melatih kita untuk melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Ada topi putih, merah, hitam, kuning, hijau, dan biru. Topi putih, tuliskan informasi sebanyak mungkin terkait pengalaman yang terjadi. Topi merah, gambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Topi kuning, tuliskan hal-hal positif terkait topik tersebut. Topi hitam, tuliskan kendala dan hambatan atau risiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul setelah memahami peristiwa tersebut. Sedangkan topi biru yaitu tarik kesimpulan dan bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita mulai dari topi putih, yaitu informasi terkait pengalaman. Yang pertama, kegiatan pada mode 1.4 ini dimulai dari eksplorasi konsep secara mandiri, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Pada kegiatan ini, kami belajar mandiri tentang konsep budaya positif yang terdiri dari teori kontrol, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Kemudian yang kedua, ruang kolaborasi tanggal 14 Oktober tahun 2022. Pada kegiatan ini, kami berdiskusi dalam kelompok membahas 4 buah kasus dan menentukan posisi kontrol dan cara penanganannya dengan segitiga restitusi. Lalu yang ketiga, ruang kolaborasi presentasi tanggal 17 Oktober tahun 2022. Pada kegiatan ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang pembahasan 4 buah kasus dan anggota kelompok lain menanggapinya. Masih di topi putih, informasi terkait pengalaman. Yang ketiga yaitu demonstrasi kontekstual, tanggal 19 Oktober 2022. Pada kegiatan ini kami melakukan praktik segitiga restitusi di sekolah dalam menangani kasus yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi tanggal 21 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan secara daring dengan instruktur Ibu Devi Esisna. Setelahnya kami membuat koneksi antar materi mode 1.1 sampai mode 1.4. Terakhir, aksi nyata dan post-test mode. Tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober tahun 2022. Aksi nyata dilakukan dengan penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat di sekolah tentang budaya positif. Selanjutnya dilaksanakan post-test untuk menguji pemahaman modul 1. Kita lanjut langkah yang kedua, topi merah, yaitu perasaan. Saya sangat senang mempelajari modul 1.4 ini karena materinya sangat menarik dan kontekstual. Saya juga mendapatkan banyak ilmu baru tentang penanganan pelanggaran yang dilakukan murid. Saya merasa posisi saya selama ini salah dalam menangani permasalahan murid karena masih berperan sebagai penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tertantang untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Saya mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, baru nantinya pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang ketiga, topi kuning, hal positif dan manfaatnya. Hal positif yang saya pelajari dan manfaatnya. Pertama, saya mampu membuat keyakinan kelas. Saya bersama murid-murid di kelas mampu merumuskan keyakinan kelas. Kedua, saya belajar tentang penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus murid. Manfaatnya, saya bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut di kelas. Ketiga, saya belajar tentang posisi kontrol guru. Manfaatnya, saya memahami posisi kontrol saya selama ini masih salah, sehingga saya harus belajar mencapai posisi kontrol manajer. Keempat, saya mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Manfaatnya, saya mulai memahami kebutuhan dasar murid saya yang selama ini belum terpenuhi. Topi hitam, yaitu kendala yang saya hadapi. Kendala yang saya hadapi selama pelajaran mode 1.4 yaitu terkait penerapan disiplin positif di sekolah adalah pengimbasan pada rekan sejawat lain dan memberi pemahaman kepada mereka tentang cara penerapan segitiga restitusi, menghilangkan posisi kontrol penghukum dan pemantau dan menggantinya dengan posisi manajer. Topi hijau, jabarkan ide. Setelah mempelajari mode 1.4 ini, saya mempunyai beberapa prakasa sebagai berikut. 1. Menerapkan budaya positif di sekolah dimulai dari diri sendiri baik di kelas maupun luar kelas. Kedua, menyebarkan pemahaman saya tentang budaya positif kepada guru-guru lain di sekolah saya. Kemudian topi biru, kesimpulan.
Refleksi diri akan membuat seorang pendidik mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan yang dimiliki bisa menjadi modal untuk penerapan budaya positif di sekolah. Kelemahan yang dimiliki bisa diatasi selama bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi budaya positif akan terwujud asalkan semua warga sekolah saling bersinergi mewujudkannya. Demikianlah refleksi Dwi mingguan untuk modul 1.4 yang saya buat. Semoga bermanfaat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.